Good morning, my beloved students, 6A grade. How are you today? I hope all of you fine. Selamat pagi anak-anak Mister kelas 6A. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Oke, hari ini kita akan belajar masih di tema 6B di subtema 1. Kali ini muatannya adalah muatan PKN. Judul daripada pelajaran kita di subtema 1 adalah rukun dalam perbedaan. Nah, untuk muatan PKN di sini kita akan bahas tiga poin mengenai rukun dalam perbedaan. Nah, yang pertama adalah rukun dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah contoh sikap rukun dalam perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini Mister akan kembali mengingatkan bahwa setiap sikap kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah merupakan pengamalan dari Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima. Jadi semua sikap kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berdasarkan sila Pancasila. Kalau sikap kita tidak sesuai dengan sila Pancasila dan hal-hal yang terkandung dalamnya, berarti kita belum menjadi seseorang yang baik. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang kerukunan dalam perbedaan di sekolah. Berhubung karena anak-anak Mister belajarnya dari rumah, berarti yang harus dipertanyakan adalah bagaimana kamu hidup rukun di lingkungan keluarga. Baik, hidup rukun dalam perbedaan. Perbedaan itu tidak hanya mungkin perbedaan suku, agama, dan lain-lainnya. Bahkan perbedaan usia juga membuat pandangan kita berbeda-beda. Nah, kalian di dalam rumah, apakah sudah hidup rukun? Apakah antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain itu sudah rukun? Nah, itu anak-anak Mister yang bisa menjawab sendiri. Oke, kemudian untuk yang kedua, contoh-contoh hidup rukun dalam keberagaman, contoh sikapnya. Nah, misalnya di lingkungan RT di lingkungan RT itu kan semuanya tidak satu suku, tidak satu agama. Tetapi di sana katakanlah ibu-ibunya membuat satu kumpulan atau arisan. Mereka itu berkumpul tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku. Mereka bisa rukun, bisa bersama-sama untuk melakukan suatu acara. Nah, kemudian contoh lain yang merupakan kerukunan dalam keberagaman. Nah, ini kan kita di Indonesia ini keragamannya ada banyak dari segi agama, suku, budaya, bahasa, kemudian banyak hal lainnya yang beragam, tetapi kita bisa sama-sama untuk menjaga. Nah, kemudian contoh lain yang merupakan contoh dari kerukunan dalam keberagaman. Mister kasih satu contoh adalah sekolah. Di dalam sebuah sekolah itu biasanya mereka menerima semua siswa yang akan mendaftar tanpa memperhatikan latar belakangnya, tanpa melihat budayanya, tanpa melihat suku, dia berasal dari suku apa. Jadi bagi yang mau masuk ke sekolah tersebut diterima, kemudian di sana bisa berbaur dengan yang berbeda suku, berbeda bahasa, dan lain-lainnya yang berbeda, beda kepercayaan juga, tetapi mereka bisa di dalam satu wadah dan bisa hidup rukun. Nah, katakanlah kamu anak-anak Mister kelas 6A, Mister rasa tidak semuanya satu suku. Ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Nias, ada yang Karo. Nah, tapi dari perbedaan ini kita masih tetap bisa saling hidup rukun. Kenapa sih kita harus saling rukun?
Oke, rukun itu menimbulkan perasaan yang damai, sejahtera, tenang. Kalau kita hidup rukun. Kalau misalnya kita tidak hidup rukun, maka perasaan yang akan timbul adalah was-was. Ada rasa ketakutan karena kita tidak hidup rukun. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan kita hidup rukun, maka persatuan dan kesatuan otomatis akan tercipta. Kalau kita hidup rukun dengan tetangga, kita hidup rukun dengan lingkungan satu RT kita, bahkan di perkumpulan-perkumpulan di mana kita seperti di gereja, kumpulan pemuda atau anak sekolah minggu, punya teman di sana, hidup rukun. Nah, kita akan merasa nyaman, aman, merasa bahagia. Nah, itu adalah contoh atau penerapan dari persatuan, sikap sila persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan kita hidup rukun, maka persatuan dan kesatuan akan tercipta dengan sendirinya. Oke. Untuk materi PKN, Mister rasa cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Karena sebenarnya yang paling banyak untuk materi PKN ini adalah prakteknya di lapangan. Maksudnya sikap kamu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang sebelumnya Mister jelaskan bahwa semua sikap kita yang kita lakukan itu semua harus sesuai dengan sila Pancasila yang pertama sampai dengan yang kelima. Kalau ada sikap yang di luar dari sila Pancasila tersebut, perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan supaya kita semua bisa hidup dengan rukun, damai, sehingga kita merasakan sejahtera. Oke, I think enough untuk tema 6B, muatan PKN di subtema 1. Cukup sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Untuk tugasnya adalah tidak tertulis, tidak juga dalam bentuk video. Tugasnya adalah lakukan, aplikasikan sila-sila Pancasila dan yang Mister jelaskan barusan, rukun dalam perbedaan, lakukan itu dalam kehidupan kamu setiap hari. Jadi tugasnya tidak akan selesai sampai di sini, tapi tugas yang Mister kasih hari ini itu berlaku nanti sampai kamu tua. Jadi kamu tetap ada tugasnya. Tugasnya adalah bersikap sesuai dengan sila Pancasila pertama sampai dengan sila kelima. Oke? Tugasnya berat? Iya berat, tapi harus dikerjakan. Tetap semangat. I just wanna say thank you. Ini gak ada yang bertanya kan ya, Mister, jadi tugasnya apa? Tugasnya bukan tidak ada, tapi tugasnya adalah kamu harus bersikap sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi gak perlu kirim video, gak perlu kirim foto, gak perlu kirim apa-apa. Yang penting kamu melakukan yang terbaik dengan orang tua, dengan tetangga, atau dengan siapapun yang ada di sekitar kamu. Itu tugasnya. Oke? I just wanna say thank you for your attention. God bless you and bye-bye.